Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice Sabtu 25 April 2026 yang akan dibawakan oleh Ibu Ivon dan Bapak Yopi Taroreh dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Jumpa kembali sahabat-sahabat pencinta Sabda Tuhan. Hari ini Kisah Santo Markus, seorang penginjil pertama yang menulis Injil Yesus Kristus. Kita buka dengan doa ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, hari yang indah ini Engkau berikan kepada kami untuk meresapi bagaimana karyamu, bagaimana kuasamu di dalam melayani kami, anak-anakmu, umatmu yang mau diselamatkan. Berbicara Tuhan sesuai kehendak-Mu. Inilah kami, pakailah kami. Doa kami panjatkan demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Injil hari ini dari Injil Markus, bab 16, ayat 15 sampai 20. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, dan mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat sekalian, suatu sharing bagaimana kami berangkat ke Kalimantan Barat, bagaimana ke pedalaman namanya Desa Pahauman. Di sana terkenal ya dengan perang itu, pembunuhan, dan juga terkenal dengan perdukunan puasa kegelapan. Nah, dalam pelayanan itu sedikit pengalaman dari istri saya ini. Ketika kami melayani di Pahoman, kami tidur dalam satu kamar yang agak kecil. Jadi saya tidur di tempat tidur, Yopi tidur di bawah di divan. Ketika tidur tengah-tengah malam, saya seperti di belakang punggung saya ini seperti ada ular yang mau keluar dari punggung saya. Jadi saya tekan karena saya takut ular itu keluar. Tapi setelah saya tekan gak bisa, ular terus goyang-goyang di punggung saya. Akhirnya saya ambil keputusan, saya lompat ke Yopi ke bawah. Kemudian saya katakan, ada ular, saya bilang di belakang saya. Lalu kami melihat memang tidak ada ular, tapi kami langsung berdoa. Dan ketika kami berdoa itulah memang mungkin Tuhan menyuruh kami untuk siap-siap karena besoknya kami akan pelayanan. Dan itu yang kami rasakan, penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Apapun yang terjadi, Dia tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nah, sahabat-sahabat, jadi terbukti sesuai Injil hari ini bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa. Betul-betul ada. Janjinya ya dan amin. Kalau enggak ya kami mungkin sudah tinggal nama pulang. Bayangkan di sana kuasa gelapnya banyak banget. Dan terbukti dengan 2 dukun bertobat. Dan dia mengakui bagaimana mereka semua sebenarnya sudah melakukan untuk menyerang kami ini. Macam-macam pekerjaan mereka lakukan, macam-macam penyembahan berhala mereka lakukan untuk menyerang kami. Tapi ternyata anak Tuhan, kita semua orang percaya
diberi kuasa. Bagaimana itu suatu ular itu rupanya tanda iblis ya. Karena besoknya waktu pelayanan itu 2 dukun hadir di situ. Selesai pelayanan, mereka akhirnya pulang ke rumah, membawa kembali ke pastoran, membawa alat-alat penyembahan berhala, alat-alat perdukunan. 2 dukun bertobat itu. Rupanya memang iblis tidak suka ya. Kalau kita melayani ke daerah-daerah yang banyak kuasa gelap, iblis tidak suka. Jadi dia sudah menyerang duluan. Menyerang dulu. Nah, dalam Injil Markus hari ini, modal kita dan yang Tuhan berikan modal pada kita untuk pergi melayani. Modal kita adalah iman. Kalau tidak percaya, kita kan tidak dengar firman ini juga. Kalau tidak percaya, kita juga tidak berkumpul, ya, tidak ke gereja, tidak dibaptis. Dan orang yang percaya dibaptis diselamatkan. Nah, kita ini yang percaya, modal percaya itu Tuhan tambahkan bahwa orang percaya kan mengusir setan dalam namaku. Orang percaya menumpangkan tangan atas orang sakit. Orang percaya memegang ular. Orang percaya walaupun minum racun maut tidak akan mati. Nah, apa arti itu buat kita? Itu adalah modal yang Tuhan Yesus berikan pada kita. Dia tidak berikan kita berangkat tangan kosong. Sudah, kamu pergi saja. Memang betul. Kalau kita dengan iman seperti Abraham, pergi. Di mana nih? Pokoknya ikuti aja, pergi. Tapi rupanya Tuhan punya rencana yang indah. Keturunannya bagaikan pasir di laut, keturunannya bagaikan bintang-bintang di langit sampai sekarang. Nah, kita ini disuruh pergi, tapi Tuhan tambahkan satu. Kamu pergi ya, jadikan segala bangsa muridku, baptis mereka. Yaitu para imam sudah melaksanakan semua itu. Dan dia tidak membiarkan kita pergi dengan tangan kosong, tapi dia memberikan kuasa. Tadi modal kita iman, Tuhan tambahkan modal kuasa, bagaimana mengatasi kuasa kegelapan, bagaimana kuasa juga untuk dapat menumpangkan tangan pada orang dan orang itu sembuh. Tentu yang menyembuhkan Yesus, bukan kita manusia ya. Pergi di dalam perlindungannya. Jadi modal kita iman, tapi Tuhan beri kita modal waktu keberangkatan, yaitu apa? Kuasa dan perlindungannya. Kuasa dan perlindungannya. Dalam Matius 28 itu dikatakan bahwa Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nah, dari semua itu kita melihat bahwa bersyukur kita sudah dipilih, dipanggil, dan diutus. Tuhan Yesus berkati kita. Amin. Kita doa penutup. Bapa di surga, terima kasih Engkau mau memilih kami dengan tugas yang luar biasa, mendapat penghormatan sebagai utusan. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendapat penghormatan ini, boleh menjalankan tugas yang Kau berikan pada kami ini. Senantiasalah Tuhan, sesuai janji-Mu sertai kami, dan Engkau juga yang sudah memberi kuasa pada kami, biarlah tanda-tanda itu menyertai orang percaya, sehingga semakin banyak orang datang pada Engkau Tuhan Yesus, percaya padamu dan diselamatkan. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pergi, jangan takut. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini. Terima kasih kepada Ibu Ivon dan Bapak Yopi Taroreh untuk renungannya. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.